Ananda Steno Ricardo yang pakai sayangnya, Ananda Susi Sitila Diva. Kalau bahasa Sunda itu pengantin bari ya, kami ini pengantin bari ya, anak-anak pengantin baru ya. Kakek di sini bicara dengan bahasa campur saya bahasa Indonesia, menghargai Ananda dan Ibu Hajah Maryuni ya, yang mendampingi Ananda. Pada intinya kakek di sini sebagai kakeknya dari Ananda Susi ya, karena kakek yang aslinya udah tidak ada, ayahnya juga sudah almarhum. Fakta baru, akhirnya terungkap kenapa Mawar Afi cerai, bukan karena suami selingkuh dengan babysitter. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like semua subscribe dan share, karena berbagi itu indah. Fakta baru, akhirnya terungkap kenapa Mawar Afi cerai, bukan karena suami selingkuh dengan babysitter. Sudah pernah dicoba untuk rujuk tapi mantan istri saya tetap minta cerai, kata Steno di Instagramnya. Menurut Steno, masalah perceraiannya dengan Mawar Afi menjadi besar karena sosok wanita yang kini jadi istrinya adalah babysitter yang selama ini menjaga anak-anaknya. Drama kehidupan pribadi Mawar Afi dan mantan suaminya, Steno Ricardo yang menikah dengan babysitter kini masih disorot. Steno Ricardo kini belum bisa menikmati hari bahagianya sebagai pengantin baru dengan Susi, mantan babysitter ketiga anaknya. Setelah dinonaktifkan dari Apak-Apak It, kini Steno merilis pernyataan baru melalui Instagram, pada Jumat sore, tanggal 25 Februari tahun 2022. Ia membagikan tulisan panjang terkait kisruhnya dengan sang mantan istri. Steno juga sekali lagi membantah soal tudingan perselingkuhan. Bapak tiga anak ini menyebut bahwa Mawar Afilah yang awalnya mengaku tak bahagia menikah dengannya. Kemudian soal alasan mengapa memilih menikahi Susi, ia menyebut istrinya itu sudah mengenal ketiga anaknya dan sudah dekat. Ia ingin menikahi sosok wanita yang bisa patuh kepadanya dan tentunya sudah mengenal anak-anaknya. Steno membagikan sejumlah poin dalam pernyataan barunya yang ia bagikan di Instagram. 1. Mengapa kami bercerai? Beberapa tahun terakhir memang hubungan kami tidak baik. Saya tidak menyalahkan sepenuhnya mantan istri saya atas ini. Dia sering bilang hidupnya tidak bahagia dengan saya. Namanya perceraian pasti kedua belah pihak punya kesalahan. Apapun kesalahannya, baik dari mantan istri maupun saya, sebagai mantan suami saya tidak mau membukanya di sini, karena saya anggap hal itu sudah selesai dan lewat. Sudah pernah dicoba untuk rujuk tapi mantan istri saya tetap minta cerai. 2. Proses cerai saya mengucap talak pada tanggal 31 Agustus tahun 2021. Alasan utama memang mantan istri saya yang berkali-berkali minta cerai. Kami sudah mencoba mempertahankan pernikahan kami tapi memang tidak ada titik temu. Proses cerai menggunakan lawyer, karena saya tahu proses ini akan menyakitkan jika tanpa lawyer. Lawyer saya sebenarnya bukan untuk saya saja, namun untuk membantu kedua pihak dalam proses yang tidak menyenangkan ini. Semua materi sudah diketahui dan atas persetujuan mantan istri saya juga prosesnya. Kesepakatan tersebut kami tanda tangani tanpa paksaan dan mantan istri saya juga mengetahui proses revisi tersebut. Bahkan saya pernah menawarkan kontak lawyer saya apabila dia mau bertanya langsung, tapi dia menolak. 3. Kenapa saya menikah lagi? Saya butuh sosok istri yang bisa patuh kepada suaminya dan dekat dengan anak-anak saya. Karena dalam kesepakatan bersama bahwa anak-anak di bawah atap saya tapi tidak ada batasan waktu untuk kedua belah pihak untuk ketemu anak-anak. Lebih mudah untuk saya berpasangan dengan orang yang sudah kenal, dekat dengan anak-anak saya. Dan dulu pernah tertulis secara eksplisit oleh mantan istri saya bahwa istri saya yang sekarang sudah ada bonding ke anak saya yang kedua. Dan juga dulu mantan istri saya yang meminta agar meng-hire dia kembali. 4. Apakah ada perselingkuhan? Tidak sama sekali, karena dari awal saya memang tidak memikirkan menikah untuk ke arah situ. Bahkan kami bersentuhan pertama kali di saat pernikahan kami, dan semua proses pernikahan kami sangat jauh dari kata zina, juga tidak ada perselingkuhan saat istri saya dulu masih bekerja dengan saya. Opini ini menjadi berkembang karena keputusan saya menikah kembali berdekatan waktunya dengan perceraian. 5. Mengapa kondisinya jadi kayak gini?
Di saat saya memberitahukan saya akan menikah lagi ke mantan istri, dia sudah mengucapkan Alhamdulillah. Yang menjadi masalah adalah subjeknya. Setelah mengetahui dengan siapa saya akan menikah, timbullah masalah dan asumsi-asumsi yang menjadi sebesar ini. Saya pribadi tidak memandang manusia dari gelar dan jabatannya, jadi apapun status calon istri saya waktu itu, tidak pernah menjadi masalah untuk saya. 6. Apa yang sebenarnya terjadi? Saat ini posisi saya serba salah. Mantan istri saya minta menganulir kesepakatan bersama kami dulu dan minta diganti sepihak tanpa disepakati bersama, di mana saya belum mampu untuk memenuhinya. Namun apabila saya tidak mau menandatanganinya, akan banyak sekali kerugian bagi saya. Mohon maaf saya tidak bisa sare buktinya di sosial media karena itu melanggar ranah privasi. 7. Apakah Mawar tergantikan? Sebagai istri, ya, tapi sebagai ibu dari anak-anak kami, jelas tidak. Saya dan istri saya sepakat, bahwa kami tidak akan pernah membuat anak-anak saya lau dari ibunya, kami terbatasannya, tidak pernah terbesit sedikit pun untuk mengambil anak-anak dari ibu kandungnya. Alhamdulillah per hari ini Mawar memperbolehkan saya bertemu anak-anak saya dengan beberapa syarat yang bisa saya penuhi. 8. Untuk TMAN 2 semua mohon maaf saya banyak diam, karena ini semua di luar ekspektasi saya. Saya dan mantan istri akur sebelum siapa nama calon istri saya diucap. Mohon maaf apabila banyak pihak yang jadi terlibat, saya sudah berusaha meredam ini. Eman-emanku semua, saya tidak melanggar kesepakatan, dan pernikahan adalah hak siapapun yang sudah berpisah, dan teman-teman saya tahu seberapa dekatnya saya dengan anak-anak saya. Tidak mungkin saya menikah tanpa memikirkan mereka. Hormat saya, Steno Ricardo. Sementara itu, pihak tim kuasa hukum Steno Ricardo, Der Law Alliance, melaporkan Mawar Afi ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik. Tim kuasa hukum Steno menyebut Mawar telah mengarang terkait isu perselingkuhan yang diunggah melalui Instagram Stories. Mereka menyatakan tidak memiliki masalah pribadi dengan Mawar dan murni laporannya adalah bentuk dari kekecewaan. Laporan dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan Mawar kepada Der Law Alliance telah masuk ke Polda Metro Jaya sejak Kamis, tanggal 24 Februari tahun 2022. Kini kasus tersebut masih dalam penelusuran polisi. Dulu selalu percaya, Mawar Afi baru sadar gerak-gerik mencurigakan mantan babysitter tak pernah menaruh curiga dengan mantan babysitter anak-anaknya selama tinggal di rumah. Penyanyi Mawar Afi baru menyadari hal-hal mencurigakan yang selama ini diabaikannya setelah mantan suaminya menikahi babysitter tersebut. Diakui Mawar, dulu Steno Ricardo, mantan suaminya yang kini resmi menikahi babysitter tersebut, sering keluar berdua untuk belanja kebutuhan bulanan. Pernah ada satu waktu mereka pure pergi berdua karena belanja bulanan itu, kata Mawar dikutip dari YouTube The Onsu Family. Saya sedikit bercanda sih, waktu itu kan ceweknya pakai lipstik lumayan merah, saya godain, bibir merah banget kayak abis makan orok, dia jalan aja, sambungnya. Penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Akademi Fantasi Indosiar, Afi, itu juga sempat kecewa lantaran suaminya pernah lebih memilih keluar dengan babysitter anaknya. Kadang saya suka notice, pernah ada satu waktu anak saya latihan basket, itu saya udah siap-siap ganti, tiba-tiba suami saya bilang, udah di rumah aja, kamu kurang tidur, biar tete aja yang nemenin, kenang Mawar. Itu saya ada sedikit kecewa tapi di satu sisi, oh suami saya perhatian, pengen gue istirahat, lanjutnya. Diakui Mawar, dia memang tipe orang yang tidak mudah berpikiran atau berprasangka buruk kepada orang lain. Terlebih saat dia tak melihat langsung bukti di depan mata. Demikian halnya pada suami dan babysitter anaknya. Namun, setelah mengetahui Steno yang belum lama resmi cerai menikah lagi dengan mantan babysitter anaknya, Mawar mulai menyadari hal-hal yang pernah dilaluinya. Termasuk ketika babysitter itu lebih suka cerita kepada Steno dibanding pada dirinya. Anaknya kalau saya tanya diem, enggak tahu dasarnya memang pendiam atau memang males ngomong sama saya enggak tahu, ucap Mawar. Setelah saya ingat-ingat, beliau sering was sama mantan suami saya. Kayak menceritakan misal keluhan-keluhan di rumah itu lebih ke mantan suami, bukan ke saya, padahal saya di rumah, sambung Mawar. Selain itu, Mawar juga akhirnya menyadari, babysitter itu sering duduk di dekat sofa setiap kali mantan suami Mawar di sana. Sering saya dapetin ketika mantan suami tiduran di sofa TV, itu dia ada di dekat mantan suami saya, tutur Mawar. Diakui Mawar, pemikiran positif dan tidak mudah berprasangka buruk pada orang lain itu yang membuatnya sering disalahkan setiap kali menceritakan hal tersebut pada teman-temannya. Sebagai informasi,
Mawar dan Steno resmi cerai pada tanggal 11 Januari tahun 2022. Dan Steno diketahui kembali menikah dengan babysitter anak-anaknya itu pada tanggal 21 Februari tahun 2022. Kehebohan rumah tangga Mawar dan Steno itu diketahui karena beredar foto dan video pernikahan Steno yang diunggah oleh pihak wedding organizer. Bagaimana pendapat Anda? Silakan berkomentar yang bijak ya.